Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Mandungi. Ini diundang juga kemana? Saya artinya petani. Yang apa yang dia cakap tadi ini memang betul. Dampaknya di Desa Mandungi yang paling teruk. Dan dampaknya kalau Kecamatan Supak tidak, karena jauh dari sungai. Semalam karena saya berhadapan dengan tidak punya perusahaan. Tadi malam baunya sangat berbau. Baru-baru ini memang sudah buang limbah lagi. Saya juga artinya pengusaha kompanisasi untuk pertanian. Dan kalau musim kemarau memang dampaknya Pak betul-betul. Kalau musim hujan itu tidak terasa dampaknya. Limbahnya ini karena yang setahu saya ini limbahnya ini Pak ini artinya mungkin kerjanya itu dia punya tidak ada penyaringan macam karena saya juga ini pernah kerja di perusahaan kelapa sawit. Jadi pengalaman saya itu limbah pertama Pak artinya tim satu itu ada kolam. Ini satu saja kolam penampungan air untuk pencucian rumput laut. Tidak ada kolam untuk penyaringan limbah yang sudah dipakai cuci rumput laut ini. Akhirnya air sorafi lah. Oke. Jadi pada saat itu kita melakukan komunikasi yang sangat bagus. 大家的诉求的问题和其的意见，我自己由于是刚到任，原来有些情况了解不够，后来回去我做了深入了解。 Untuk tuntutan-tuntutannya kemarin karena beliau ini masih baru di pabrik ini, ada beberapa hal yang masih belum dipahami. Maka pada saat itu beliau kembali dan menelusuri, mendalami dahulu masalah-masalahnya. 我把大家诉求的情况现在做一些反馈。 Jadi sekarang dia memberikan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutannya kemarin itu. 第一个问题关于我们工厂的环境治理。 Pertama masalah lingkungan di pabrik ya. 这里面包括以下几个方面。第一，关于煤渣的堆放。 Pertama masalah open dumping. 我们现在新产生的煤渣已经很规范的堆放在这个煤渣棚当中，并且定期的委托第三方进行回收处理。 Untuk faba itu sekarang kita sesuai dengan regulasi kita numpuk di TPS limbah dan teratur menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengangkutnya keluar. 这些处理的账单都很清晰，因为我们是保税工厂，我们每次去的一售后，在海关都有备案登记。 Jadi semua catatan pengangkutan itu lengkap ya, dan dikarenakan juga BLG merupakan kawasan berikat, semua unit mobil yang keluar masuk perusahaan itu juga terdaftar di bea cukai. 前期堆在室外的煤渣，我们也早已把它这个委托第三方回收清理完成。 Dan faba yang sebelumnya ditumpuk di luar situ sudah menggunakan jasa pihak ketiga juga untuk diangkut keluar. 就堆放煤渣的这个位置，我们根据中央环保部的要求，已经委托第三方进行取样检测。 Jadi lokasi penumpukan batu bara sebelumnya itu sudah sesuai dengan arahan KLHK untuk dilakukan pengambilan sampling untuk diuji di laboratorium. 包括取样的过程，环境监测局也在现场进行了验证。 Pada saat sampling juga dari ada pengawasan dari DLH kabupaten dan provinsi dan juga Gaptum. 我们会根据中央的要求，就根据检测的结果来进行做相应的后续的这个恢复的方案。 Jadi nanti sesuai dengan hasil pengujian di laboratorium itu kita mengonsep cara pemulihannya ke depannya. 这是环境管理的第一个问题。 Itu poin pertama masalah lingkungan yang faba itu. 第二个问题关于我们工厂的废品管理。 Yang kedua masalah limbah-limbah yang ada di dalam pabrik. 我们已经严格的按照一般废品和危废这个废品分类进行管理。
Jadi sekarang limbah-limbah itu sudah dipilah menjadi limbah biasa dan limbah B3. 危地的管理，我们按规范的要求在室内进行存放。 Jadi untuk limbah B3 sesuai dengan prosedur disimpan di lokasi yang telah ditentukan. 我们也委托有资质的第三方在进行回收。 Dan limbah B3 juga akan diserahkan kepada pihak ketiga yang bersertifikasi untuk dilakukan pengolahan. 在这地方我们也有一个实际的困难，就是我们现在的这个第三方他自己的资质已经到期了。 Dan sekarang ini ada sedikit masalah untuk pihak ketiga ini karena sementara ini pihak ketiga ini izinnya sudah expired. 但我们现在就没有给它处理，我们现在放在仓库里面。 Jadi sekarang limbah-limbah B3 itu disimpan dinumpuk di dalam gudang. 我跟中央这个环境叫侦查局的有关的领导也在沟通，都希望他帮我们推荐这个有资质的第三方来进行处理。 Jadi sebelumnya juga sudah meminta bantuan dari DLH dan juga Gakum untuk bisa membantu mencari pihak ketiga yang memiliki sertifikasi untuk melakukan pengolahan terhadap limbah B3-nya ini. 不管是危废还是一般这个固废的处理，我们经过了整理整顿，我们工厂的环境等等有了彻底的变化。 Setelah ditangani masalah limbah B3 dan limbah biasa di dalam pabrik dengan disortir, dipilah, ditentukan titik penyimpanan dan lain-lain sebagainya, kondisi lingkungan di dalam pabrik itu sudah semakin membaik. 也更加的整齐、整洁和有序了。 Lebih baik dan lebih rapi. 这地方我要谢谢大家给到我们的中肯的意见。 Jadi di sini berterima kasih kepada teman-teman telah memberikan saran. 第三个问题，关于这个废水的管理问题。 Ketiga masalah limbah air. 近期在5位到岗之前，由于我们的新车间周边是存在着这个水漫出罐子，或者水槽或者是水池的情况。 Jadi sebelum Mr. Pan ke sini itu di pabrik itu ada lokasi pabrik baru yang di sampingnya itu mungkin kadang ada air yang meluap dari tangki ataupun dari penampungan box air ataupun dari saluran pembuangan air. 这些水呢，它经过我们的雨水的排水沟，进入到我们厂区内的一个池塘。 Jadi yang meluap itu memasuki saluran pembuangan air hujan dan memasuki kolam di dalam area pabrik. 因这个后来我也现场看了，这个池塘跟我们外面的河道它是不相邻、不相通的。 Dan sebelumnya sudah diperiksa oleh Mr. Pan kalau kolam ini terisolasi dari sungai di luar. 那这些水，我们主要的已经把它回收到我们的污水处理站来进行处理。 Jadi air yang ada di kolam ini sekarang sudah dilakukan penyedotan masuk ke dalam IPAL untuk diproses. 现在在这个池塘里面还有少量的，就是一些低洼的地方积水，整个池塘底已经浸底。 Jadi tinggal sedikit saja genang-genang air di situ sekarang. 那当然，我们更主要的是要解决这个漫水等等这种情况。 Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah air yang meluap di produksi itu. 我们自己也进行了反省。 我们把原来通过自流的方式排放的，我们安装了泵，通过泵进行输送到我们的污水处理站。 Jadi sebelumnya mereka menggunakan cara dialiri masuk ke IPAL dan sekarang diubah dengan cara menghisap menggunakan pompa dan melewati jalur pipa. 当然，包括我们原来已经设备安装在室外的，经常出现漫水这种情况，我们已经把它移入到室内去。 Dan juga alat-alat yang sebelumnya mungkin sering meluap yang ada di luar area pabrik sekarang sudah dipindahkan ke dalam ruangan pabrik. 当然产线由于原来设计的一些问题，我们现在在做彻底的改造，尤其是物料输送过程当中水和物料的分离。 Jadi sekarang mereka juga melakukan modifikasi terhadap peralatan produksi mereka untuk bisa menjamin airnya itu tidak meluap. 因为水和物料分离，我们目前正在加紧施工，通过
这个机械性的分离方式，这样水我们能够回收再进行二次利用。 Jadi sekarang mereka juga tengah memodifikasi untuk proses produksinya itu memisahkan antara bahan-bahan mereka dan air pencucian mereka gunakan, dan air pencucian yang terpisah itu nanti akan digunakan kembali untuk proses produksi berikutnya. 我们已经安排在未改造到位的情况之下，我们这条产线暂时不开。 Jadi untuk modifikasi ini sebelum benar-benar selesai, lini produksi itu akan sementara diberhentikan. 我要让大家放心的，我们工厂的水，我们一定会进行生产的废水这个工段的，一定会进行全面的收集，然后进入到我们的污水处理系统，处理达标排放。 Jadi untuk semua air produksi dipastikan akan masuk ke dalam IPAL untuk dilakukan proses dan setelah sesuai dengan baku mutu sebelum keluar ke sungai. 这个是关于环境治理方面的我的回复。 Itu tanggapannya mengenai lingkungan. 第二个是关于劳动分工的管理。 Kedua masalah ketenagakerjaan. 由于我 ada itikat baik yang dilakukan oleh pihak DLG untuk berkomunikasi dengan kita. Itu yang pertama. Bahwa tidak mudah mendatangkan mereka dengan untuk membangun komunikasi. Dan di beberapa item pernyataan beliau tadi kita sudah dengar bahwa mereka welcome, ya, mereka welcome untuk membangun komunikasi. Salah satu tadi yang aspek yang disampaikan bahwa ini adalah upaya yang dilakukan setelah manajemennya baru, beliau orang baru yang baru memahami. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya kira upaya yang telah dilakukan sebelumnya, ya, yang terjadi sebelumnya bukan berarti kita hapus, tapi mereka tadi menyampaikan kami ingin membangun komunikasi dan mau mengupayakan langkah-langkah yang serius. Seperti tadi yang saya dikatakan bahwa ada pengerukan, pembuatan pembatas dan sebagainya, kemudian saluran yang dulunya melimpah dibawa ke IPAL dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban buat kita semua dalam rangka bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan, termasuk di luar perusahaan yang jauh seperti dalam desa. Oleh karenanya ini salah satu hal yang harus kita tangkap bahwa beliau dengan sangat legowo mengatakan bahwa kami siap berubah. Ini tadi yang tidak dari dulu Pak, ini yang sangat susah yang didapat. Saya siap berubah. Dan ada kata terakhirnya, saya ini adalah orangnya sangat ramah dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Hanya karena saya orang baru, saya belum bisa siapa yang saya ajak komunikasi. Dan saya kira mohon maaf ya, saya tidak berpihak kepada DLG. Hanya kita bisa menangkap tadi beberapa item bahwa upaya serius dari mereka ini mudah-mudahan ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan. Kemudian bahwa beberapa waktu yang lalu pihak dari provinsi Pak Ode ya, dari provinsi dengan Gakum dan ini sudah melakukan peninjauan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini membuat ruang akses buat kita, ya paling tidak perwakilan ya, untuk melihat, mengawal. Dan saya kira begini, kalau kita minta pernyataan, saya kira pernyataan lebih keras ini dari Gakum daripada kita yang minta. Karena dia langsung penindakan Pak. Kalau Gakum, jadi tadi apa yang dituliskan itu ditandatangani, itu yang kita harus pegang. Supaya menjadi pegangan buat kita bahwa betul-betul. Jadi kalau kita dobolkan lagi, mohon maaf ya, saya tidak katakan bahwa kalau kita dobolkan lagi mungkin tanda kutip mungkin terlalu spesifik ke sana. Padahal sudah ini sifatnya meluas. Jadi banyak hal yang terkandung di dalam pernyataan yang disampaikan tadi. Kalau kita pegang ini, apalagi ada sudah foto tadi ada disimpan, ini menjadi dokumen buat kita untuk bukan merongrong, tetapi mencari apa sebetulnya yang dilakukan sesungguhnya. Jadi itu. Kemudian tadi juga saya dengar bahwa ada upaya serius untuk berkomunikasi kepala desa Mas Sulawesi, Landrisa, Malongilongi dengan pokoknya Landrisa dengan Supa, ya Landrisa dengan Supa. Dia ingin berkomunikasi.
ini juga barangkali ada sekalian, ini upaya kita. Kita juga membackup, ya. Kita bisa backup. Kita juga pertanyakan Pak Desa. Jangan sampai Pak Desa main mata. Ini, sampai. Tidak, artinya ini yang kita maksudkan dalam rangka bagaimana mensejajarkan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang punya perspektif untuk membangun masyarakat. Sehingga kita bisa arahkan fungsi dan peran kita adalah kami dari pemerintah kabupaten tentu akan mencubit juga Pak Desa ini. Bapak juga bisa mencubit dia, Pak Desa ini. Nah, inilah maksudnya, karena mereka inilah orang-orang terdepan. Dan mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi seperti apa yang kita bayangkan itu. Mudah-mudahan yang lalu-lalu, yang lewat, yang sudah kita lalui, ini tidak menjadi momok. Karena begini tadi ya, sekarang ini tidak ada nih ruang untuk kita bisa bermain-main sekarang. Tidak ada nih ruang. Mau kikalasi sedikit saya sekarang, banyak sekali cubit. Enak kalau dicubit, langsung dipotong lepak. Iya, jadi hati-hati Pak Desa juga. Saya ingatkan termasuk diri saya, Bapak Anggota Dewan juga. Jadi ini tidak boleh kita lagi main mata dengan adanya bagaimana kepentingan. Yang jelas niat kita adalah memperbaiki masyarakat kita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik. Ini terus mengawal bukan saja di BLJ, tapi mungkin hal-hal lain dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat kita. Nah, terakhir ada yang disampaikan oleh Ade bahwa bagaimana dengan izin-izin. Saya kira tadi beliau sudah terbuka. Sekarang kalau ada yang punya teman-teman yang punya lembaga yang punya sertifikasi, punya sertifikasi terkait dengan pengolahan limbah ini, silakan berkomunikasi untuk dimasukkan sebagai mitra dalam rangka pengangkutan bahan tersebut. Karena tadi sudah diakui bahwa sudah mati. Dari awal juga diakui bahwa sudah mati nih sertifikasinya. Tidak ya tadi ya. Iya pihak ketiga bukan BLG-nya. Pihak ketiganya memang diakui bahwa sudah mati. Nah, sekarang beliau sementara mencari yang representatif untuk mengangkut atau melakukan pengangkutan terhadap itu. Jadi terbuka sekali. Ada peluang juga kita masuk ke dalam. Tapi ya, saya tidak katakan masuk, tapi ada peluang. Kalau ada teman-teman saya bisa silakan komunikasi. Ini terbuka sekali. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tadi pengerukan. Ya katanya kalau di Cina ada kapal, tapi oke lah. Sekarang tadi kalau kita dengar siapa yang punya eskavator, saya bayar eskavatormu. Itu bayarkan Pak. Dia tuh cuma tidak langsung bilang saya bayar eskavatormu. Eskavator saya kasihan lehernya, tangannya pendek. Artinya carikan kayak yang panjang kusewai. Itu sebetulnya kita bisa tangkap ini banyak sekali sebetulnya peluang. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh teman kita di bawah bahwa ya kemudian ini mohon maaf ya, kalau mau membuang yang banyak begitu, mungkin kita komunikasi lah dengan masyarakat setempat di situ, sehingga jangan dibuang pada saat misalnya orang sementara masih membuat pembibitan dan lain sebagainya, sehingga bisa mengganggu itu tadi. Jadi saya kira dengan IPAL yang dilakukan oleh teman-teman dari BLG, saya kira mudah-mudahan ini bisa membuat kita jadi lega untuk bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan ya dan bisa berkontribusi di BLG ya. Tadi dari sisi tenaga kerja, saya kira beliau hanya katakan baru kayak kasih ide posting tapi guru ya, mudah-mudahan kita juga kembali yang teman-teman kemarin yang mungkin ada tanda kutip merasa bahwa saya dibuang dan sebagainya, mudah-mudahan kembali mereka bisa merasa bahwa ini perlu diberdayakan kembali, sehingga potensi yang ada ini potensi luar biasa yang ada di Kabupaten Pinang ini bisa kita menghasilkan secara bersama-sama. Mohon maaf saya tidak memihak, dan ini adalah langkah positif dalam rangka bagaimana kita melihat BLG sebagai potensi dan melihat masyarakat sebagai potensi juga untuk masuk dan berimbang di dalam di dalam persoalan yang kita hadapi dan menjadi solusi yang terbaik, sehingga insyaallah dampaknya akan lebih baik kepada ya. Jadi begini pimpinan, saya tanggal 27 sampai dengan 30 saya di Belgia. Ya, jadi saya juga menunggu dari tadi kapan ditanya kami ini, memberi informasi ke mereka, gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian bahwa BLJ ini masih dalam proses pelaksanaan sanksi. Masih. Jadi di lingkungan hidup itu ada sanksi administratif, ada teguran tertulis, ada paksaan pemerintah, ada pemerintah sementara, ada pemberhentian seutuhnya. Gitu ya. Sanksinya itu termasuk yang teman-teman tadi sampaikan.
Jadi kemarin itu kami dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30, 28 sampai 30 ya, itu pemenuhan kewajiban pemulihan kualitas tanah akibat dari dumping faba limbah bertiga. Jadi harus teman-teman harus ketahui ini. Ya, jadi mereka sekarang dalam proses pemenuhan. Pemenuhan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi mereka ini step by step memperbaiki. Dan betul Pak, memang ada progres di dalam, ada progres. Ada progres di dalam. Jadi saya kemarin bersama-sama dengan kementerian, bersama-sama dengan provinsi. Jadi walaupun secara aturan bahwa kami LH Kabupaten tidak berwenang lagi mengawasi, tapi alhamdulillah setiap kali orang kementerian datang atau provinsi pasti kami dipanggil ke sana. Jadi ini penting mungkin saya memberikan informasi kepada teman sekalian. Sebentar Pak, ini mereka sampaikan, makanya perlu dicermati. Sanksi itu ada lebih dari 30 sanksi yang tidak penuhi. Di antaranya limbah B3, air limbah, dan demikian.